got so much motherfucking design on right now. Every time, every time, every time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Dina Aulia di video review Undang-Undang Part 2. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit tentang 3 undang-undang yang mengatur peradilan agama di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kemudian perubahannya yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan yang terakhir penyempurnaannya melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kalau kita pahami secara sederhana, ketiga undang-undang ini sebenarnya saling melengkapi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 itu bisa dibilang sebagai dasar atau fondasi awal berdirinya peradilan agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Setelah itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 hadir untuk memperbaiki dan menyesuaikan aturan yang sudah ada supaya lebih relevan dengan perkembangan zaman. Peradilan agama sendiri adalah lembaga peradilan yang memang diperuntukkan bagi orang-orang yang beragama Islam. Jadi perkara yang ditangani pun bukan semua jenis perkara, tetapi yang berkaitan dengan hukum Islam. Pada awalnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kewenangan peradilan agama itu mencakup perkara-perkara seperti perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, serta zakat, infak, dan sedekah. Kehadiran undang-undang ini penting sekali karena sejak saat itu kedudukan peradilan agama menjadi jelas dan sejajar dengan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung. Kemudian setelah dilakukannya perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, ada perkembangan yang cukup signifikan. Salah satunya yang paling menonjol adalah ditambahkannya kewenangan peradilan agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah, misalnya seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan berbagai bentuk pembiayaan yang berbasis syariah lainnya. Ini menunjukkan bahwa peradilan agama tidak hanya fokus pada urusan keluarga, tapi juga mulai memasuki ranah ekonomi. Lalu melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, peraturan tentang peradilan agama semakin diperkuat, terutama dari sisi kelembagaan dan profesionalitas aparaturnya. Di sini ditegaskan bahwa hakim harus bersikap independen dalam menegakkan hukum dan keadilan. Sistem pengawasan juga diperjelas, di mana Mahkamah Agung melakukan pengawasan internal, sedangkan Komisi Yudisial melakukan pengawasan eksternal, khususnya terkait etika dan perilaku hakim. Selain itu, syarat menjadi hakim peradilan agama juga diperjelas. Hakim harus beragama Islam, memiliki integritas, jujur, profesional, dan tentu saja memahami hukum Islam dengan baik, karena perkara yang ditangani sangat erat kaitannya dengan syariat. Kalau kita lihat dalam praktiknya, perkara yang paling sering ditangani di peradilan agama itu biasanya terkait perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat. Selain itu, ada juga perkara tentang waris, hak asuh anak, nafkah, harta bersama, sampai dispensasi kawin. Jadi bisa dibilang peradilan agama ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim. Dari sisi kelebihannya, ketiga undang-undang ini memberikan kepastian hukum yang jelas bagi umat Islam. Masyarakat juga merasa lebih tenang karena perkara yang mereka hadapi diselesaikan berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Namun di sisi lain masih ada beberapa tantangan, misalnya tingginya angka perceraian, banyaknya perkara yang masuk sehingga menumpuk, dan juga masih ada masyarakat yang belum memahami sepenuhnya fungsi dari peradilan agama itu sendiri. Ditambah lagi perkara ekonomi syariah yang semakin berkembang tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan peradilan. Jadi dapat saya simpulkan bahwa ketiga undang-undang ini menunjukkan bahwa peradilan agama terus mengalami perkembangan dari yang awalnya lebih fokus pada persoalan keluarga, sekarang sudah mencakup bidang yang lebih luas termasuk ekonomi syariah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.